Aku menyelami berbagai ilmu, mendalami berbagai mazhab, dan mencapai puncak kehormatan. Namun semua itu tidak menyembuhkan penyakit hatiku, tidak memuaskan dahaga akan kebenaran. Aku menyadari bahwa selama ini aku terhijab oleh kebanggaan atas ilmu dan pencapaian, sementara aku melupakan tujuan sejati hidup ini, mengenal Allah dengan hati yang bersih. Itulah kalimat masyhur yang diucapkan oleh sang Hujjatul Islam, Imam Ghazali. Beliau adalah ulama masyhur sepanjang sejarah yang keilmuannya amat mumpuni. Kali ini kami akan membahas beliau dalam perspektif yang khusus, yaitu terkait bagaimana beliau secara radikal dalam mencari kebenaran sampai mencapai sebuah puncak daripada keilmuannya. Baiklah hadirin dan pemirsa di seluruh jagat raya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Menarik kalau kita mencermati perjalanan sang Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, yang menaiki tangga-tangga keilmuan secara radikal. Beliau memang seorang dari Persia dan memang berasal dari keluarga yang agamis. Banyak saudara-saudaranya juga seorang sufi. Namun karena Imam Ghazali kecerdasannya luar biasa, sehingga dia bertumbuh secara alamiah. Diawali dengan karirnya dalam bidang syariat, Imam Ghazali berkarir dengan sangat yang luar biasa. Beliau masih muda saat itu, kalau tidak salah usianya belum 30 tahun, itu sudah meraih gelar profesor di bidang syariat. Singkat cerita, beliau amat masyhur di zamannya, dan pada setiap ceramah-ceramah beliau di saat itu pasti pengunjungnya itu membludak. Seluruh kota datang untuk mendengarkan ceramah-ceramah dari Imam Al-Ghazali. Pun demikian, Imam Ghazali masih merasakan bahwa tidaklah cukup ilmu syariat yang dia peroleh. Walaupun dia sudah menjadi guru besar, banyak karya-karyanya yang telah dihasilkan. Singkat cerita, karena beliau masih kurang puas, dan akhirnya beliau belajar tentang filsafat. Kebetulan di saat itu filsafat peripatetik yang dipelopori oleh Al-Kindi, Avicenna, Al-Farabi, itu pada saat itu menguasai peradaban dan pemikiran Islam di kala itu, sehingga
filsafat yang berbasis aliran peripatetik, yaitu menggunakan akal rasional, berkelindan dengan aliran akidah yang saat itu adalah Mu'tazilah yang dipelopori oleh Al-Jubai. Dan kekuasaan Abbasiyah pada saat itu amat mendukung dominasi atas akidah Mu'tazilah, sehingga filsafat peripatetik menjadi pendukung utama atas akidah Mu'tazilah. Namun demikian, jangan dipahami pula bahwa Al-Kindi, Avicenna, Al-Farabi itu hidup sejaman dengan Imam Al-Ghazali. Itu zamannya amat jauh berbeda, bahkan hampir 100 tahunan lebih bahkan kalau dengan Al-Kindi. Puncaknya ketika Imam Al-Ghazali merasakan bahwa pada saat itu nilai-nilai Islam itu sudah sangat materialistis itu, karena basis peradaban pada saat itu lebih kepada penguasaan di bidang materi. Walaupun dampaknya dapat kita lihat bersama bahwa di abad itu, sekitar abad ke-9, ke-10, 11, 12 itu Islam menjadi puncaknya peradaban dunia. Bahkan Barat saat itu mengalami kegelapan itu, jauh tertinggal dari peradaban Islam itu. Namun ketika pada saat mencapai puncaknya peradaban Islam, yaitu terkait dengan penguasaan materi dan teknologi, muncul seorang tokoh besar yaitu Imam Al-Ghazali. Walaupun pemantiknya diawali dari dua tokoh teolog, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-As'ari, yang melahirkan akidah ahli sunnah. Namun terlepas dari itu, yang menjadi pelopor utama, yang menjadi pendorong adalah Imam Ghazali, karena pengaruh Imam Ghazali pada saat itu menjadi ilmuwan besar. Dan puncaknya, Imam Ghazali membuat karya yang sangat fenomenal, yaitu Tahafut al-Falasifah. Yaitu di situ berisi tentang 19 kerancuan dalam filsafat. Tentunya yang menjadi kritik, yang beliau kritik adalah filsafatnya Avicenna, Al-Farabi maupun Al-Kindi. Namun ada yang menarik sebelum kita bahas lebih lanjut, kita sedikit kulik-kulik ya, bagaimana sih perdebatan filsafat di kala itu. Jadi Avicenna dan teman-teman itu berpendapat bahwa manusia kehidupan di alam barzah itu adalah bukan jasadnya, tetapi jiwanya, ruhnya itu. Walaupun saat itu argumentasinya masih sebatas argumentasi yang perspektif, yang hanya sudut pandang, belum didukung oleh argumentasi-argumentasi yang basisnya adalah ilmiah dan eksakta itu. Sehingga Imam Ghazali dengan memadukan antara pemahaman di bidang filsafat dan bidang kalam, beliau berargumentasi sebagai antitesanya atas argumennya Al-Kindi, Al-Farabi, dan Avicenna. Beliau berpendapat bahwa di alam barzah nanti tubuh manusia dan jiwanya itu akan dihidupkan kembali, dan yang disiksa di sana pun
kesemuanya itu, ya tubuhnya, ya nafsnya. Menarik perbincangan ini pun sampai hari ini di kalangan umat Islam sungguhnya masih terus berkelindahan, masih terus terjadi gitu. Walaupun sayangnya, sekali lagi sayangnya, saat ini umat Islam itu jarang sekali beragama pada sampai level akidah. Jadi sibuk dengan beragama pada tataran syariat itu, karena syariat itu mudah dipahami itu, karena syariat kan ciri-cirinya dia bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan itu, dia bisa diamati oleh panca indera, karena syariat itu merupakan aktivitas dari jasad kita itu. Jadi kalau melihat kebenaran itu dianggapnya itu mudah itu ya, karena itu teramati itu. Padahal dalam filosofi kebenaran panca indera itu adalah kebenaran yang paling rendah itu. Jadi tingkatannya itu paling rendah. Walaupun saya sudah melihat, saya mendengar sendiri loh, saya melihat sendiri, itu adalah kebenaran terendah. Dan hari ini sangat terbukti itu ya. Apalagi kalau kita sudah biasa main di internet, main audio visual, main digitalisasi itu, seluruh hal-hal yang dilihat, didengar itu bisa dimanipulasi oleh teknologi gitu. Jadi akhirnya terbukti itu. Walaupun dari dulu juga sudah terbukti ya, seperti contohnya tiang listrik itu akan makin jauh itu kelihatannya makin kecil itu. Itu terbukti ternyata pandangan mata itu mudah dimanipulasi, termasuk mata fata morgana ya. Fata morgana ternyata kan itu juga tipuan itu. Kemudian yang di atasnya ada kebenaran rasional. Nah, akidah ini sebenarnya ada di level itu tuh. Jadi dia menggunakannya akal rasional. Hanya waktu itu perdebatannya itu antara akal rasional yang berkelindahan dengan filsafat, dalam hal pada waktu itu filsafatnya adalah filsafat paripatetik, sementara Al-Ghazali filsafat yang berkelindahan dengan kalam itu, dengan ayat-ayat Allah itu, ayat-ayat Allah ditafsirkan dengan pemahaman akal itu. Maka melahirkanlah perdebatan itu, dan perdebatan itu ya cukup seru itu, cukup seru. Tetapi jangan dibayangkan keduanya berargumentasi terus kemudian seperti ILC itu enggak, itu beda masanya itu. Yang seru maksudnya di masyarakat yang berkembang itu. Walaupun akhirnya ini menurut pemahaman kami itu ya, kami di tarekat kami kebetulan kami mengadopsi juga pemahaman dari Profesor Qadirun Yahya. Jadi kami di Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, tetapi secara silsilah kami juga bersambung dengan Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya itu. Dan perdebatan tersebut itu ternyata sangat mudah itu dielaborasi, kita uraikan dengan teori dari Profesor Qadirun Yahya, yaitu tentang hubungan antara fisika dengan metafisika. Yang intinya ada 4 pola hubungan. Jadi segala yang fisik dibaca di alam fisik, maka ketemunya fisika. Segala yang fisik dibaca di alam metafisik, maka hasilnya metafisik. Segala yang metafisik dibaca di alam fisik, maka ketemunya metafisik. Nah, yang menarik ini, segala yang metafisik dibaca di alam metafisik, ketemunya fisik. Nah, itu. Ini ternyata bisa dengan mudah menjelaskan perdebatan itu gitu. Namun sayangnya beliau sudah nggak ada. Kalau bisa dipertemukan, bisa bisa dipersatukan pemahamannya hari ini gitu. Jadi alam barzah atau alam akhirat pada
umumnya itu kan sifatnya metafisik gitu ya. Jadi tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita gitu ya. Kita tidak bisa melihat akhirat, tidak bisa melihat surga dan neraka, kita tidak bisa melihat alam barzah. Jadi alam-alam itu adalah alam metafisik gitu. Sementara jasad kita itu jasad fisik gitu. Jadi fisik ketemu metafisik itu tidak kompatibel gitu. Jadi tidak equal, tidak kompatibel, pasti tidak mungkin terjadi. Makanya rumusnya fisik dibaca di alam metafisik, maka hasilnya hasilnya metafisika, hasilnya ya tidak fisik, tidak nyata gitu. Tubuh kita yang fisik tidak mungkin berada di alam metafisik, di alam akhirat gitu. Itu tidak mungkin. Jadi yang equal ya yang metafisik gitu. Nah, dalam tubuh kita itu ada unsur yang metafisik, itu adalah ruhani gitu. Jadi ruhani yang akan jalan ke sana gitu, yang akan berada di alam barzah, kemudian di akhirat, di neraka atau di surga, itu yang menikmati adalah alam metafisik. Namun, nah ini menariknya, metafisik dikali metafisik hasilnya fisika, atau lebih tepatnya adalah limit fisika. Jadi ketika ruh kita berada di alam barzah, itu dia mendapatkan kenyataan yang persis sama, bahkan lebih nyata daripada alam dunia. Karena alam dunia itu sungguhnya ya fata morgana gitu. Jadi ruhania kita ketika berada di alam barzah itu limit fisika, bahkan lebih nyata dari alam dunia. Kalau kita di sana senang ya kesenangannya lebih nyata, kalau disiksa ya siksanya lebih nyata lagi karena berdimensi lebih tinggi. Nah ini kan mengerikan juga kan, walaupun bukan fisiknya gitu. Coba bayangkan kalau di alam barzah itu fisik kita yang dihidupkan gitu kan. Di sana perlu beras juga gitu, perlu masak juga kan, nanti masa nggak makan itu, nggak makan mati juga berarti kan tubuh kita. Apalagi kalau di surga ternyata fisik kita gitu ya. Kita jadi ingat itu dulu ada ustadz yang bercerita di surga itu dilayani oleh bidadari gitu, sampai khayalannya mau pesta dengan bidadari. Ya kalau di surga fisik kita yang hadir di sana, otomatis surganya pun harus surga fisik gitu. Kalau kita fisik, surganya fisik, fisik ketemu fisik, hasilnya fisik, yaitu sama dengan di dunia itu. Di dunia tubuh kita fisik, alam dunia fisik ya seperti ini. Gitu. Terus ngapain disebut surga itu? Jadi kalau ini sudah clear lah, pakai istilahnya mau pakai dalil apapun ya pasti terbantahkan itu. Contohnya misalnya orang mimpi gitu ya, mimpi kan yang di alam metafisika itu, jiwa kita yang bertemu di sana itu. Ketika kita bermimpi dikejar-kejar anjing kan ngos-ngosan juga itu. Jadi walaupun metafisik ketemu metafisik menjadi limit fisika, seolah-olah nyata. Kurang lebih seperti itu gitu. Namun jangan diharap hanya seperti mimpi. Alam barzah itu konversinya amat tinggi. Jadi alam barzah itu alam kodim. Dia konversinya lebih tinggi dari alam dunia. Kalau ada siksaannya amat gede gitu. Ini menarik nanti kalau kita lanjutkan lagi itu ya. Jadi sekaligus juga sebenarnya bisa kalau kita elaborasi lebih jauh lagi tentang hukum-hukum ini, sebenarnya kita amat mudah mengeksplorasi kondisi di alam barzah itu seperti apa, kemudian di alam akhirat itu seperti apa gitu. Jadi mungkin kepada generasi Gen Z itu ya, ini yang menjadi menjadi concern kita itu. Jadi kita kembali mengingatkan kembali, kami dalam berdakwah tetap dengan tujuan kita, yaitu udkhulu fisil mikafah. Kami tidak menyalahkan
pendakwa-pendakwa di bidang syariat itu enggak, tetapi kami memberikan perspektif yang berbeda, karena manusia itu dia juga ada unsur zahirnya, ada lahirnya, tetapi dia ada unsur batinnya, dia ada unsur ruhaniyahnya. Tetapi secara filosofi, secara substansi, manusia adalah makhluk ruhani. Itu yang harus menjadi pemahaman kita. Ini bisa diperbincangkan atau bisa didiskusikan lah, apakah manusia itu makhluk jasad atau makhluk ruhani itu. Tetapi sebagai informasi awal di pemahaman kami adalah makhluk ruhani. Jadi kita berasal dari alam qadim. Nah, disitulah perdebatan antara Al-Ghazali dengan Al-Kindi. Namun pada saat itu, nah ini yang menang adalah Imam Ghazali gitu, sehingga runtuhlah akidah Mu'tazilah, dan sejak saat itu tergantikan dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi walaupun pencetusnya itu Abu Hasan Al-Asy'ari, akidah tersebut, tetapi yang membesarkan umat menjadi istilahnya terpengaruh ketika yang berpendapat itu adalah argumennya Imam Ghazali. Walaupun argumen Imam Ghazali ini kemudian 100 tahun kemudian dibantah oleh seorang filsuf lagi, itu namanya Ibnu Rus itu. Bahkan bukunya itu judulnya Tahafut at-Tahafut itu. Jadi Imam Ghazali mengarang buku Tahafut al-Falasifah, dibalas oleh Ibnu Rus dengan judulnya Tahafut al-Tahafut. Itu artinya kerancuannya buku Imam Ghazali gitu. Itu 100 tahun kemudian, tetapi itu jadi seru gitu di zaman dulu itu ya. Jadi zaman sekarang itu kering sekali itu ya, kering sekali dalam beragama itu. Jadi alhamdulillah saya secara pribadi dipertemukan dengan sebuah aliran thariqat. Aliran thariqat ini adalah aliran thariqat arwahi, jadi lebih khusus memang mengeksplorasi ruhaniyah kita itu. Dan sekali lagi kami di sini juga tidak berkampanye, tidak ngajak-ngajak, karena ini ilmu khusus juga itu. Ilmu khusus, dan hanya orang-orang khusus juga yang bisa bisa menjalani ilmu ini itu. Hanya kami diperintah oleh Tuan Guru Mursyid kami untuk berdakwah, untuk menyampaikan itu apa yang telah kita jalani, telah kita alami gitu. Dan kita sebagai murid hanya manut dan nurut itu. Ini adalah sebagai takzim kami. Kami bertakzim kepada mursyid kami untuk menyampaikan. Kalau aslinya saya sendiri sebenarnya tadinya tidak sama sekali tidak menyangka itu masuk thariqat ini akan seperti ini gitu. Tadinya saya menjelang pensiun, begitu masuk thariqat saya mau berzikir sambil bertani gitu, nyaman di kampung gitu, keluar dari hiruk pikuk. Ternyata tidak gitu. Ternyata harus berjuang, dan kalau kalau terlalu dipikirkan, kalau kita tidak mampu beradaptasi, jauh lebih berat daripada kehidupan sebelumnya gitu. Ini amat berat. Tetapi menjadi biasa-biasa saja kalau kita sudah bisa beradaptasi. Nah, ini menarik, ini nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang apa itu gelombang mutlak, apa itu informasi mutlak yang berasal dari alam qadim itu. Karena selama ini kan orang hanya bisa membedakan, itu sesat, itu setan itu, tetapi itu hanya ucapan. Kita begitu masuk ke sini kita paham itu, kalau itu hanya ucapan aja sama dengan apa dia mengerti gitu. Apakah ucapannya itu ada setannya atau enggak, itu masuk ke ilmu ini itu terkonfirmasi dengan nyata gitu. Apakah itu mutlak yang disampaikan, ataukah itu penuh dengan syahwat, penuh dengan muatan itu, entah itu muatan positif atau negatif, itu
tetap saja gitu. Kembali ke Imam Ghazali gitu. Ada yang menarik ini dari Imam Ghazali. Jadi selama ini saya punya reels beberapa episode tentang Imam Ghazali. Kelihatannya saya itu mengkritik keras Imam Ghazali itu nanti dulu gitu. Jadi Imam Ghazali adalah pejalan rohani yang radikal, amat radikal. Sedikit orang yang mampu keluar dari kemapanan seperti beliau. Bayangkan menjabat menjadi seorang profesor guru besar pada usia sebelum 30 tahun. Kemewahan yang dia dapatkan, karena di masa itu adalah di masa dinasti Abbasiyah itu ilmuwan itu sangat dihargai sekali. Makanya ulama-ulama di zaman dahulu itu bisa mengarang buku sampai ratusan itu. Kalau nggak salah Imam Ghazali itu lebih dari 400 itu. Bayangkan kalau ulama zaman sekarang kebanyakan manggung, karyanya nggak ada, nggak berkarya gitu. Padahal kualitas seseorang, kalau dari akademis ya, kalau kualitas seorang itu ya dilihat dari karyanya yang tertulis gitu, bukan hanya sekedar bercerita ke sana kemari gitu. Hampir seluruh ulama-ulama zaman dulu tuh karya-karyanya itu sampai ratusan itu gitu. Jadi luar biasa. Nah, Imam Al-Ghazali yang sudah sedemikian hebatnya, sedemikian populernya, jadi di sana dapat diceritakan ketika Imam Ghazali itu berceramah itu di lapangan kota itu, seluruh lapangan itu penuh oleh manusia itu. Jadi ketika Imam Ghazali berceramah, pokoknya menjadi istilah zaman sekarang apa ya, dia menjadi tokoh sentralnya lah, dia selebriti, selebriti di saat itu, selebriti yang ilmuwan, coba bayangkan. Kemudian beliau tinggalkan, beliau belajar filsafat, pun ternyata hatinya kering. Jadi seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bagaimana makalah masyhur dari Imam Ghazali sebelum beliau itu pergi meninggalkan dunia ini. Jadi betapa beliau itu keringnya, betapa kemewahannya, betapa ketenarannya, ilmu yang didapatkan itu ternyata semuanya hijab. Bayangkan, ilmu yang beliau pelajari itu ilmu agama, filsafatnya pun filsafat agama, tetapi beliau dengan jelas menyatakan itu adalah hijab untuk mengenal Allah. Coba bayangkan, hijab itu. Jadi jangan dikira ilmu-ilmu yang wah ternyata ilmu tentang agama itu kan hanya konteksnya gitu, konteks lahiriahnya, ruhaniyahnya bagaimana. Nah itu yang dirasakan oleh sang Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kemudian beliau uzlah sekitar tahun 1095, karena saya ingat kalau meninggalnya beliau itu tahunnya bagus sekali ininya, 1111 itu. Jadi beliau itu uzlah selama 10 tahun. Jadi dari tahun 95 sampai tahun 1105 itu. Jadi 10 tahun, kemudian dia kembali, berarti hanya 6 tahun beliau menjadi sufi terus meninggal itu. Dan karyanya yang sangat monumental itu adalah Ihya al-Ulumuddin. Itu adalah sebuah pencapaian yang radikal. Dan ini kenapa ini saya angkat, ini menjadi role model bagi ulama-ulama zaman sekarang semestinya ya, itu menjadi role model. Kalau saya kan hanya penggembira aja, itu penggembiranya. Yang jelas karena saya disuruh diperintah yang mulia Tuhan guru kami gitu. Jadi itu aja sebenarnya itu. Yang lainnya sebenarnya tadinya sih nggak ingin secara ini nggak ingin ikut cawe-cawe itu, tapi karena itu dan saya melihat juga ternyata ya memang faktanya demikian gitu. Ulama-ulama sekarang tidak menghasilkan sesuatu yang monumental gitu seperti zaman-zaman terdahulu. Jadi sedikit saya simpulkan
Imam Ghazali seorang yang populer, seorang yang sudah terpenuhi segalanya, kemudian dia tidak puas, kemudian naik dimensinya lagi, tetapi dimensi keilmuannya ya, sampai akhirnya beliau naik dimensi yang tertinggi, yaitu melakukan perjalanan rohani, melakukan uzlah selama 10 tahun di berbagai wilayah dan di beberapa guru mursyid gitu. Karena beliau memang basicnya itu sudah orang pintar, ya saya kira adaptasinya lebih mudah. Memang berbeda, saya termasuk mursyid kami itu yang bukan mursyid yang langsung ya, maksudnya silsilah kami itu di atasnya itu ada Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya, itu juga termasuk luar biasa juga ini. Jadi tingkat adaptasinya itu cepat sekali. Jadi beliau karena memang aslinya basicnya itu orang sudah cerdas, begitu masuk, dan ruhaniyahnya juga cerdas, makanya begitu masuk ke Thariqat Naqsabandiyah, Khalidiyah, beliau langsung cepat sekali menjadi mursyid gitu. Dan luar biasanya muridnya juga tersebar di seluruh Indonesia. Hanya memang kalau kita amati, mohon maaf ini ke murid-muridnya kakek Prof Sayyidi Syekh Prof Qadirun Yahya, itu memang kami nggak melihat itu ya, nggak melihat sekelas beliau lagi itu. Sepertinya ada lag gitu ya, ada semacam missing link itu ya, ada perbedaan yang ini ya. Kemudian yang kita pahami juga di saat itu pemikiran Profesor Qadirun Yahya yang sudah begitu hebatnya, teknologinya belum support pada saat itu gitu. Kalau sekarang alhamdulillah untuk menjelaskan tasawuf itu relatif lebih mudah karena era digital sudah demikian berkembang, kemudian teknologi komunikasi sudah berkembang, dan itu akan lebih mudah itu. Jadi singkat cerita dapat kami simpulkan bahwa role model untuk mencari atau menemukan kebenaran model Imam Al-Ghazali adalah yang menurut pemahaman kami itu adalah sebuah role model yang amat bagus, yang sempurna. Jadi tangga demi tangga beliau naiki, beliau tidak jumawa, beliau tidak puas dengan pencapaian-pencapaian. Bahkan di endingnya yang sangat membuat kita ternyuh gitu ya. Orang sudah menemukan segalanya, sampai akhirnya statement beliau, ilmu-ilmu yang telah aku dapatkan, kemewahan, kepintaran, popularitas, itu adalah hijab untuk mengenal Allah. Dan endingnya beliau mengarang buku yang amat monumental itu Ihya al-Ulumuddin, dan itu oleh kebanyakan orang dianggap sebagai tasawuf yang banci itu, padahal bukan itu gitu. Imam Ghazali itu karena beliau paham setiap dimensi-dimensi keilmuan, sehingga beliau mengemas sebuah buku, bagaimana ya sebuah buku yang tasawuf tetapi yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Itu yang dimaksud, bukan Imam Ghazalinya tidak sampai gitu. Bahkan di menjelang kematiannya beliau itu sudah tahu kapan akan meninggal itu, dan itu sebagai tanda bahwa beliau sudah mengenal ruhnya gitu, kapan ruhnya mau kembali itu sudah paham gitu. Seluruh orang pejalan rohani itu ya sudah paham kapan akan kembali ruhnya. Kalau belum paham ya berarti dia kalau tidak tahu berarti tidak paham gitu. Tapi jangan nanti wah saya hanya murid saja, saya hanya patuh sama guru musik kami gitu. Jadi saya di sini hanya diperintah oleh guru musik kami, dan kami harus menyampaikan gitu. Dan sekali lagi kami tidak berkampanye dan tidak ngajak-ngajak, berat berat banget ilmu ini itu.
bisa termehek-mehek kalau nggak ini, kalau benar-benar nggak pencari gitu. Jadi itu saya kira yang dapat disampaikan. Nanti kita akan sambung lagi dengan hal-hal yang lain. Nah, ini dan sekaligus ini menutup reel saya tentang pembahasan tentang Imam Al-Ghazali. Itu selama ini saya banyak mengkritik tahafut al-falasifah itu, tetapi memang itu layak dikoreksi. Bukannya saya sok hebat juga, teknologi pada saat itu belum support gitu. Jadi masih berdasarkan asumsi, masih berdasarkan perspektif, sudut pandang. Sekarang ilmu pengetahuan sudah amat terbuka dan fisika sudah sangat luar biasa perkembangannya. Pada waktu itu belum ada ilmunya, teknologi informasi juga belum ada. Menjelaskan alam metafisika tentu akan sangat sulit ketika teknologinya belum support. Tetapi tetap kita harus menghargai beliau. Karya-karya beliau adalah sebagai tangga, tangga keilmuan itu. Jadi tetap juga saya sampai pada titik ini pun saya tetap menghargai guru-guru saya yang terdahulu, bahwa pencapaian kita saat ini pun melalui tangga-tangga yang terdahulu. Dan sekali lagi, Imam Ghazali adalah sebuah role model yang sempurna bagi kita semua, terutama bagi ulama-ulama besar itu yang punya pengaruh yang ini. Sekelas Imam Ghazali aja merasa terhijab gitu, sekelas Imam Ghazali. Itu saya kira yang poin utama kita, dan mohon maaf harus saya ulang-ulang karena itu adalah poin pentingnya. Kalau kita tetap hanya di syariat saja, kita hanya ngurusi jasad saja. Nah ini mohon maaf nih, di endingnya saya akan ada sebuah sebuah makalah yang akan bikin kita terhenyak gitu. Jadi syariat itu akan melahirkan ketertiban jasmaniah, kemudian akidah akan menghasilkan kerunutan cara berpikir. Jadi berpikirnya jadi terkonstruksi kalau kita paham akidah gitu. Dan kalau kita mengenal tasawuf, maka kita akan mengenal diri kita dan mengenal Allah ketika kita berpraktek dengan tarekat itu. Jadi saya ulangi lagi ya, syariat itu hasilnya ketertiban jasmani, karena seluruh yang diuruskan memang jasmaninya saja kalau di syariat itu. Bahkan kalau kitab-kitab mazhab itu semuanya diawali dari toharoh kan, bersuci itu. Semuanya urusan jasad itu. Ketika naik ke akidah, dia sudah level pemikiran, akal rasional. Makanya kalau orang belajar akidah, dia runut cara berpikirnya, terkonstruksi gitu. Cara beragama pun runut itu. Karena ayat itu luar biasa. Di Al-Quran itu bisa dikonstruksikan dalam beberapa konstruksi gitu. Bahkan tentang Allah aja kan, ayat yang tentang Allah itu lebih dari setengahnya. Bahkan ada yang menyebutkan 3.800 ayat itu di situ terkait dengan Tuhan itu. Jadi bisa dikonstruksikan dalam berbagai macam perspektif itu. Makanya kalau tidak belajar akidah, bisa ketemu hadis ini, geser kiri, hadis ketemu ini, geser kanan, ketemu ayat Al-Quran, wah bisa ini lagi. Apalagi kalau ketemu ayat yang mansuk dan nansuk, ya itu yang awam itu bahkan hal itu tidak paham gitu. Tapi ini bahasan sensitif, ini nanti bisa ini ya. Tetapi intinya itu, jadi kalau hanya syariat itu hanya urusan jasad saja. Kalau akidah sudah level pemikiran itu. Kalau tasawuf sudah level ruhani itu, level diri kita. Tetapi untuk dapat mengenalnya, mengenal Allah, ya harus laku tarekat. Demikian kami dari Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara, tarekat arwah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.